Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Tahun 2004, di sebuah desa kecil bernama Karangbenda, terletak di kaki Gunung Slamet, tinggal seorang petani tua bernama Rasim. Hidupnya sederhana, istrinya sudah lama meninggal, dan ia membesarkan seorang anak laki-laki sematawayang, Riko, yang saat itu baru menginjak usia SMP. Sawah Pak Rasim tak luas. Setengah hektar saja, warisan dari orang tuanya. Tapi mendadak, dalam waktu kurang dari 3 tahun, sawahnya meluas jadi lebih dari 2 hektar. Orang-orang mulai berbisik. Dari mana Rasim punya duit beli sawah segitu? Katanya dulu dia jual kalung istrinya. Tapi masa ia langsung bisa beli traktor segala? Yang bikin heran, hasil panen Pak Rasim selalu melimpah. Padahal cuaca sering tak menentu. Sawah lain gagal panen karena hama atau banjir, tapi sawah Pak Rasim hijau segar, padinya kokoh, bulirnya gemuk-gemuk. Satu hal lagi yang jadi buah bibir, setiap kali panen, selalu ada kejadian aneh. Pernah, seorang buruh tani bernama Sarwan yang membantu panen tersengat ular welang. Tewas di tempat. Tahun berikutnya, giliran Tukimin, jatuh dari pematang dan tenggelam dalam irigasi kecil yang kedalamannya tak lebih dari 1 meter. Lama-lama warga mulai menghindari ajakan kerja dari Pak Rasim. Tapi dia selalu bisa mengganti. Entah dari mana datangnya buruh-buruh baru. Banyak yang wajahnya asing, tidak dari desa. Pak Rasim tak hanya memiliki sawah, ia juga mulai membeli kendaraan roda 4 bekas, lalu membuka warung sembako kecil di pinggir jalan. Rumahnya direnovasi. Di belakang rumah, ia bangun semacam pendopo kecil, dikelilingi pagar bambu dan ditutup kain putih. Warga desa tak berani bertanya. Tapi Mbah Wijaya, orang tua yang juga sesepuh desa, suatu malam berkata pelan kepada beberapa orang di pos ronda. Rasim telah masuk dalam perjanjian yang tak bisa dilanggar. Dia menanam, tapi bukan padi yang dipetik. Beberapa pemuda sempat mengintip ke belakang rumah Pak Rasim tengah malam. Mereka melihat pendopo kecil itu kadang mengeluarkan cahaya merah redup. Sesekali terdengar bunyi lonceng kecil, disusul suara gamelan lembut, seolah dari dalam tanah. Namun warga takut. Mereka memilih diam. Tahun 2011, Riko yang sudah SMA mulai menunjukkan perubahan. Anak itu pendiam, dan sering bicara sendiri. Beberapa kali ia ketahuan berdiri lama di sawah, menatap ke arah pojok petak paling timur. Menurut para buruh tani, di sanalah sering terlihat burung gagak hitam, duduk di atas bambu penanda batas. Hingga suatu malam, saat desa sedang dilanda hujan deras dan petir bersahut-sahutan, Riko menjerit keras di dalam kamar. Suaranya bukan seperti manusia biasa. Serak, rendah, dan mengerang. Para tetangga berdatangan. Riko menggeliat dan memanjat tembok seperti cicak. Matanya terbalik. Ia memaki dengan bahasa Jawa kuno yang hanya dimengerti sebagian orang tua. Pak Rasim panik. Ia memanggil dukun setempat, Mbah Cipto, yang segera datang membawa air bunga dan dupa. Saat Riko diberi air doa, ia justru tertawa keras. Kowe sing janji, aku wis entuk pitung nyowo. Pitung, ning saiki anakmu dadi tumbalmu, Rasim. Kau yang berjanji, aku sudah dapat 7 nyawa. 7. Tapi sekarang anakmu menjadi tumbalmu, Rasim. Semua orang membeku. Setelah Riko pingsan, Pak Rasim akhirnya menangis di hadapan warga. Di pendopo belakang rumah, ia membuka rahasia yang selama ini ia pendam. 8 tahun lalu, saat istrinya baru meninggal, Pak Rasim merasa hidupnya hancur. Ia pergi ke lereng Gunung Slamet,
ke sebuah goa yang disebut Goa Sang Hyang Sela. Di sana, ia bertapa selama 3 hari. Malam ketiga, muncul sosok bayangan tinggi besar, berbaju merah, bertaring hitam dan bersayap kelelawar. Sosok itu berkata, "Tanahmu akan subur, panenmu akan berlipat, tapi setiap kali musim panen tiba, 1 nyawa harus kembali padaku." Pak Rasim menyanggupi, tapi ia minta agar tumbal tak berasal dari keluarganya. Maka, tiap panen ia selalu mencari orang luar desa, atau mempekerjakan buruh yang tak dikenalnya. Namun, perjanjian itu hanya berlaku selama 7 musim panen. Setelah itu, tumbalnya harus dari darah daging sendiri. Dan kini, musim panen ke-8 telah tiba. Warga geger. Mbah Cipto menyarankan agar perjanjian itu diputus, namun tak ada yang tahu bagaimana caranya. Beberapa ustaz dan tokoh agama mencoba menggelar doa bersama. Tapi malam berikutnya, kambing milik warga ditemukan mati dengan luka sobekan aneh. Pak Rasim sendiri akhirnya mengurung diri. Ia membawa Riko yang masih linglung ke pendopo belakang. Malam itu, ia membakar dupa, membacakan mantra yang diajarkan dalam mimpi. Kemudian ia memanggil entitas itu sekali lagi. "Ambil aku, jangan anakku," katanya lirih. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi malam itu. Tapi esok paginya, warga menemukan pendopo terbakar habis. Di tengahnya, hanya tersisa abu hitam pekat dan tulang jari manusia. Riko ditemukan tergeletak di pinggir sawah, tak sadarkan diri, namun masih hidup. Setelah kejadian itu, sawah Pak Rasim jadi tandus. Tanahnya pecah-pecah. Tidak ada satu rumput pun tumbuh. Warga menyebutnya sawah berdarah, karena di beberapa titik, tanahnya tetap basah seperti darah, meskipun musim kemarau. Riko sempat dirawat di pesantren untuk pemulihan batin. Ia tumbuh menjadi pribadi yang religius, dan tak pernah mau menyentuh tanah sawah ayahnya. Ia berkata, "Ayah menanam padi, tapi menuai arwah." Pendopo di belakang rumah kini ditutup selamanya. Rumah itu ditinggalkan. Warga menanam pohon beringin di tengah sawah bekas tempat pendopo, sebagai penanda bahwa di tanah itu, pernah terjadi perjanjian antara manusia dan setan. Dan sampai sekarang, setiap lewat di malam hari, orang-orang mengaku masih mendengar suara gamelan pelan dari kejauhan. Pesugihan sawah berdarah di Banyumas, bukan sekadar kisah tentang kekayaan sesaat, melainkan peringatan bahwa segala yang didapat tanpa usaha, seringkali dibayar mahal dengan yang paling tak tergantikan, nyawa dan keturunan. Jika kau lewat di daerah Karangbenda dan melihat sawah luas yang tak ditanami apapun, jangan masuk begitu saja. Karena tanah itu mungkin masih haus akan nyawa yang tertunda. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.